Kenapa lagi mas digangguin pocong lagi mas katanya. Bukan, kali ini bukan pocong. Terus apa gitu. Nah baru mau ngejelasin, aku tuh tadi digangguin. Nah di belakang sosok tiba-tiba ada suara digangguin kantir katanya kayak dan ketawa hehehe. Nyai kantir itu ternyata ngikutin Mas Trisno di belakangnya. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Masih melanjutkan cerita kiriman dari Mbak Trimurti. Setelah sebelumnya Mbak Trimurti itu mengirimkan beberapa cerita ya. Sebenarnya sekali kirim, cuman ceritanya panjang jadi dan ada beberapa pengalaman makanya diputus-putus begitu. Pengalaman pertamanya itu dengan sosok tukang sate, yang keduanya itu dengan sosok pocong penunggu kali yang biasa disebut sama warga itu sebagai kali pocong, dan ini adalah pengalaman ketiga yang dialami oleh Mas Trisno suaminya dan beberapa warga yang tinggal di sana. Jadi di kampungnya Mas Trisno dan Mbak Trimurti itu ada 3 tempat atau ada 3 titik yang dipercaya sama warga angker begitu. Sorry, maaf, ralat. Ada 2 titik yang disebut sama warga itu angker. Yang pertama adalah kali pocong, yang kedua itu adalah sebuah makam kecil di mana di situ ada pohon beringin yang cukup besar, dan konon katanya di pohon beringin ini tinggal satu sosok yang biasa disebut sama warga itu sebagai Nyai Kantir. Nyai Kantir itu perwujudannya katanya sosok lebih mirip kayak kuntilanak, cuman beda dengan kuntilanak yang sering kita lihat di film-film. Kuntilanaknya tuh wujudnya katanya seperti ini. Seorang perempuan tua, rambutnya panjang banget. Dia pakai bajunya warna putih juga panjang, tapi itu tua begitu ya. Suaranya pun suaranya tua gitu, kayak orang tua. Kalau lagi ketawa pun sama kayak orang tua. Bukan ketawanya kayak kuntilanak yang ya lagi-lagi sering kita lihat di TV atau di YouTube gitu ya, di channel-channel lain itu seperti itu. Nah ini tuh beda banget. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan semua yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semua. Kita lanjut ke ceritanya Mbak Trimurti lagi. Jadi sebenarnya ada beberapa warga sebelum cerita tentang pengalaman suaminya Mas Trisno, seorang pedagang nasi goreng yang biasa pulang malam gitu ya. Dan pengalamannya itu kebanyakan didapatnya itu waktu perjalanan pulang itu. Nah sebelumnya itu memang ada beberapa warga, ini kisah-kisah dari tetangganya Mbak Trimurti mengenai satu sosok yang disebut itu Nyai Kantir itu. Jadi dulu itu pernah ada satu anak, kurang lebih sekitar kejadiannya sekitar 30 tahun yang lalu, mirip-mirip kayak cerita Wewe Gombel, di mana anak itu tuh main-main ya. Biasa namanya anak itu kan mainnya di kebun sukanya. Di kebun dan lupa pulang, hari udah mulai gelap, hari udah mulai sore. Dia nggak pulang-pulang dan akhirnya beneran nggak pulang sampai malam hari. Warga pun ribut begitu kan. Ini anak di mana? Ini anak di mana? Dicariin semuanya. Ayo dikumpulin semua warga waktu itu. Dan waktu pencarian tadi Pak Rono, tetangganya Mas Trisno depan rumahnya itu juga ikut nyari waktu itu.
Dan cerita ini sebenarnya didapatnya dari Pak Rono ya, versinya Pak Rono. Pak Rono ikut nyari waktu itu selepas maghrib dengan apa yang dipercaya waktu itu ya, pakai alat-alat pukul dari dapur seperti itu, pokoknya yang ngasilin bunyi-bunyi berisik kayak gitu. Katanya itu bisa ngebantu buat nemuin itu tadi ya. Ini sorry ya kalau dari luar banyak suara yang masuk, suara anak-anak, kayaknya banyak nih kayaknya bocah-bocah tetangga itu pada main di sekitaran ruangan ini. Nah, udah mereka dipukul-pukul begitu kan. Para warga itu mukul-mukul kayak gitu. Itu nggak ketemu-ketemu sampai sekitar jam 11 malam dicariin, hasilnya tuh nihil. Dan akhirnya sekitar pukul 1 malam ada beberapa anak muda di situ yang berinisiatif. Mereka tuh kayaknya gregetan gitu ya. Masa sih nyariin kayak gitu nggak ketemu? Kalau memang menurut Pak Gono itu adalah sesepuh di kampung itu yang ngasih masukan, ngasih pendapat. Kalau si anak ini itu dibawa ke area sana, ke sebuah makam kecil. Jadi kalau dari luar kampung mau masuk ke situ, ngelewatin ada sungai kecil itu yang disebut warga itu sebagai Kali Pocong. Nah, setelah itu ada sebuah pertigaan. Jalan lurus terus ada pertigaan belok kiri. Ada suara kereta nih. Belok kiri dan di sanalah tempatnya, lokasinya. Tapi agak sedikit masuk ke sana karena pohonnya gede, jadi pohonnya tuh kelihatan dari jalanan situ. Nah, di situ katanya dibawa ke makam itu, ke sebuah pohon besar beringin. Akhirnya warga pun fokus pencariannya di area situ dan nggak ketemu. Malam itu yang sekelompok anak muda tadi karena nggak puas, ayo kita berangkat lagi yuk ke sana gitu. Setelah mendapat izin dari Pak Gono juga. Pak Gono, kami mau jalan lagi tapi selepas tengah malam. Kalian yakin gitu? Iya Pak, kami yakin. Bismillah Pak, semoga bisa ketemu Pak. Dan akhirnya malam itu mereka berangkat. Mukul-mukul ini lagi. Tang teng gitu sambil bawa obor juga. 30 tahun yang lalu ya. Senter juga belum banyak gitu kan, makanya ya bawanya obor, dipukul-pukul gitu. Mereka itu muterin makam ke sana, dicariin kurang lebih sekitar setengah jam di lokasi itu, nggak ketemu juga, masih kosong, belum terlihat tanda-tanda kalau ada anak kecil di sana. Sampai akhirnya mereka kan capek, kita istirahat dulu yuk, kita istirahat dulu. Akhirnya mereka pun istirahat sebentar. Beberapa anak muda di sana, ini usianya masih belasan tahun, paling gedenya itu sekitar 20 tahun. Mereka istirahat di sana. Ada yang rokok, ada yang bawa minuman juga, ditaruh di entahlah apa tempatnya begitu ya, bawa minuman, bawa bekal juga. Mereka itu duduk-duduk di sekitaran pohon beringin yang akarnya itu udah begini loh, udah nyebar, udah gede. Dan kurang lebih mungkin baru sekitar 10 menit mereka duduk-duduk di sana. Tiba-tiba salah satu pemuda itu ngedenger ada suara krosek begitu. Dan suara itu tuh dari arah belakang dia, di balik akar besar di mana dia waktu itu nyender. Krosek gitu. Ini apa ya? Dia udah sempat agak takut. Cuy, ada suara di belakang krosek mana gitu kan. Temennya akhirnya nengok, bukan si anak tadi tapi temennya yang nengok. Pas nengok kaget banget, astagfirullahaladzim, ada tangan katanya gitu. Nah, si anak tadi yang pertama kali ngedenger pun ikut kaget, ikut shock. Dia pun lompat gitu ya, balik badan. Nah, disenterin pakai obor. Begini disenterin pakai obor. Wah, itu kan tangannya si ini gitu, tangannya si anak kecil yang lagi dicariin. Coba dicari, ditarik gitu. Pas mau ditarik ini agak susah gitu ya, kok jadi masuk ke dalam sini gitu, ke dalam akar-akar ini dari mana masuknya begitu kan. Tetap dioborin begini, dipastikan ini bener nggak si ini gitu, si anak ini yang kita cari bukan. Setelah dicari bener, dan posisi tadi anak itu tuh kayak telungkup begini, yang tadi kelihatan itu tangan kanannya. Posisinya si anak itu lagi nangis di dalam.
kayak orang yang lagi ketakutan. Akhirnya ribut semua yang pemuda di situ, ketemu, tapi masalahnya gimana ngambilnya gitu. Akhirnya apa, beberapa anak ada yang balik, beberapa pemuda itu ada yang balik kampung, laporan ke Pak Gono. Assalamualaikum Pak Gono, maaf malam-malam mengganggu. Iya Pak Gononya waktu itu udah tidur. Kenapa gitu? Udah ketemu ya, kata Pak Gono. Kok tahu Pak Gono? Ya kalau nggak ketemu kalian nggak bakalan kesini, kata Pak Gono. Oh iya bener Pak. Iya Pak, udah ketemu pasti anak Pak. Ya udah, terus gimana kondisinya? Nah itu dia Pak, masalahnya kondisinya adalah kami nggak bisa ngambil Pak, kami nggak bisa narik. Si anak itu masuk ke dalam akar Pak, akar beringin yang gede itu Pak. Wah masa sih? Iya Pak gitu. Tolong makanya itu Pak, saya ngasih tahu Pak Gono dulu nanti gimana enaknya Pak ngambilnya, nariknya begitu. Oke baik kalau kayak gitu, ini waktu kayak gini tuh kemungkinan nggak lama, kebetulan si anak tadi muncul, takutnya bisa hilang lagi, kata Pak Gono. Akhirnya Pak Gono langsung ambil baju bergegas ke sana, menuju ke makam itu. Makam yang udah lama nggak dipakai, udah berpuluh-puluh tahun nggak dipakai. Warga lebih memilih memakamkan sanak keluarganya yang udah meninggal itu di makam yang satunya, makam baru gitu. Ini disebutnya tuh makam lama. Nah, Pak Gono pun ke sana. Pas waktu ke sana ditengokin bener. Wah, alhamdulillah ketemu, cuman masalahnya ini agak susah nih. Ini masih dipegangin sama Nyai Kantir ini gitu. Nyai Kantirnya mana gitu, Nyai Kantirnya mana? Pak Gono itu sempat nyariin. Dan akhirnya apa? Nih kalian yang di sini tolong dong obornya kumpulin di sini, terus biar si anak ini terus terang terus maksudnya biar kondisinya tuh terang gitu, nggak gelap gitu ya. Obornya pun ditancep-tancepin di situ supaya posisi dan kondisi si anak tadi masih bisa dipantau. Si pemuda tadi kumpul di belakangnya Pak Gono. Pak Gono pun kayak ngebaca doa-doa begitu ya, dan menyebut beberapa kali Nyi Kantir gitu, Nyi Kantir gitu. Aku mau ngambil cucuku, katanya. Kata Pak Gono seperti itu. Aku mau ngambil cucuku. Tolong jangan dihalang-halangi gitu. Kita permudah aja masalah ini biar cepet selesai. Itu udah ketemu gitu kan. Nah, nggak lama setelah itu tiba-tiba dari arah atas pohon beringin itu muncul satu sosok. Pertama suara dulu, kayak suara orang ketawa, tapi ketawanya nenek-nenek gitu, hehehe gitu. Mungkin ya contohnya seperti itu, nggak tahu aslinya kayak gimana ketawanya. Nah di situ si anak pemuda yang di sana itu pada ketakutan, pada mundur. Wah Pak Gono itu serem banget, itu apa Pak Gono? Akhirnya apa disebutin? Itu Nyai Kantir namanya gitu. Nyai Kantir, ngapunten nggih kayak gitu. Maaf ya, saya tuh mau ngambil susu saya gitu. Saya mohon ini karena nggak bisa diambil, jadi saya mungkin ngambilnya bakal motong akar-akar yang ada di sini gitu. Dan Nyai Kantir itu terus terbang, hilang bes begitu. Dan setelah itu nyuruh beberapa pemuda, ayo ini deh yang bisa dicabut, akarnya dicabut aja. Kalau nggak bisa dicabut, tolong pulang dulu, ambil gergaji atau apalah buat potong. Dan akhirnya ternyata akar itu tuh keras banget. Pak Gono, kita bakar aja gimana ininya, akarnya biar jangan, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh gitu. Kita tetap ya pakai cara-cara yang bener lah gitu. Ayo mending dipotong aja, kan dipotongnya cuma beberapa aja, kata Pak Gono. Akhirnya beberapa pun lari ke sana, balik lagi ambil gergaji. Jadi cuma dipotong beberapa akar dan akhirnya si anak tadi itu bisa diambil. Nah itu adalah kayak semacam perkenalan atau awal mula warga itu tahu kalau sosok penunggu di sana itu dikenal dengan nama Nyai Kantir. Setelah itu waktu pun berjalan dan dari sana sudah mulai kebangun sebuah ketakutan ya. Kalau di pohon beringin di makam tua itu, makam kecil itu ada penghuninya namanya Nyai Kantir. Dan menurut Pak Gono, kan ada yang nanya, Pak Gono itu tuh wewe gombel ya atau kalong wewe ya Pak Gono? Bukan, itu bukan wewe gombel atau kalong wewe. Nyai Kantir itu kuntilanak katanya. Oh gitu ya, iya kuntilanak tapi memang udah tua gitu. Dan
Jahat nggak Pak, katanya. Ya lumayan jahat gitu. Makanya hati-hati aja di sana. Pokoknya kalau bisa anak-anak jangan main di situ deh. Itu masih suka ngegangguin, suka gentayangan seperti itu. Saya sendiri dari dulu belum bisa ngusir Nyi Kantir dari situ, dan ya kasihan juga sih mau dipindahin kemana. Yang penting kita sebagai warga lebih hati-hati aja lah seperti itu. Dan akhirnya ya bener aja, setelah itu ada suara alam. Setelah itu mulai banyak warga yang sering ngelihat sosok Nyi Kantir itu. Dan konon katanya tuh begini. Waktu para pemuda ngelihat Nyi Kantir di sana sama Pak Gono, itu kan bajunya itu warnanya putih, cuman agak belel, agak lusuh begitu ya, agak kotor, lebih ke coklat-coklatan begitu. Cuman beberapa warga itu mengaku katanya ngelihat Nyi Kantir itu pakai bajunya merah. Jadi beberapa ada yang nyebut kuntilanak merah seperti itu, tapi ya nggak tahu ini cuman sebutan warga. Dan warga juga bingung ini sebenarnya sosok yang sama atau enggak sih. Dan menurut Pak Gono itu sosok yang sama, itu Nyi Kantir. Ya suka-suka dia lah, mau pakai warna apa begitu kan. Seperti itu, dan warga itu makin sering banyak yang dikasih lihat. Nyi Kantir, warga kalau pulang malam biasanya tantangannya itu 2 titik. Kalau nggak Kali Pocong, ya udah di situ ketemu sama Nyi Kantir di sebelah kiri. Kalau masuk kampung ya, itu sebelah kirinya suka ada Nyi Kantir itu berdiri di bawah sana, di dekat makam, di dalam makam, dan dia akan manggil-manggil, Jo, Harjo, sini, kayak gitu. Tapi suaranya itu suara tua. Pas nengok begitu, Nyi Kantirnya akan begini gitu, dia akan ngangkat tangan, nakut-nakutin lah seperti itu. Wah, akhirnya ya para penduduk yang lihat kan pada lari. Sampai akhirnya suatu hari ini dialami sama Mas Trisno. Mas Trisno suaminya Mbak Tri yang ngirim cerita ini. Lagi-lagi dagang nasi goreng. Masih nyambung dengan cerita Kali Pocong sebelumnya ya. Dagangannya ya kadang laris, kadang enggak, kadang laris, kadang enggak. Kalau lagi laris jam 7, jam 8 itu udah pulang dan aman-aman aja lewat situ. Karena masih banyak warga yang seliweran di sana. Giliran nggak laris itu bisa pulang sampai ya paling cepet jam 10 lah. Jam 10 baru beres-beres. Nanti sampai rumah itu udah jam 10 lewat ya, kurang lebih sekitar setengah 11 malam. Dimana jam segitu di kampungnya Mas Trisno itu ya lagi sepi-sepinya orang. Orang udah pada tutup pintu semua, udah sepi karena memang di sana penduduknya juga nggak terlalu banyak. Rumahnya itu masih jarang-jarang dan cenderung ngeblok begitu. Satu blok ada berapa rumah, nanti kebun, setelah itu ada beberapa rumah lagi, kebun lagi, dan seterusnya seperti itu kan. Ya jam setengah 11 malam. Waktu itu malam Jumat, tepat malam Jumat. Sebenarnya nggak tahu juga apa hubungannya malam Jumat sama malam yang angker gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang tahu bisa menjelaskan gitu apa hubungannya. Malam Jumat, tapi bukan Kliwon, malam Jumat biasa. Mas Trisno pulang dagang seperti biasa dengan keluh kesah waktu itu. Ini dagangan mulai ngeleop lagi begitu. Maksudnya mulai goyah lagi, mulai goyang, nggak laris, nggak kenceng kayak kemarin. Ini udah beberapa hari loh. Kemarin aku pulang jam 9, ini makin hari makin malam, dan ini malam banget, udah jam setengah 11 malam. Pusing gitu sepanjang perjalanan tuh mikirin kayak gitu. Dan sialnya tuh begini, Mas Trisno pulang jam setengah 11 malam, dagangannya tuh masih sisa setengah, masih sisa banyak. Mirip pengalaman dia ketemu sama pocong yang ada di kali itu. Dan ya udah akhirnya mau nggak mau kan harus dibawa pulang. Dan sepanjang perjalanan Mas Trisno itu sebenarnya udah lupa dengan pengalaman dia pernah digangguin di Kali Pocong itu. Bener-bener pusing lah, ini nasinya nanti digimanain ya, tadi masaknya kebanyakan gitu, dan rencananya besok ya udah deh masaknya nggak usah banyak-banyak gitu.
udah mikir planning buat besoknya seperti apa, atau libur aja atau gimana begitu. Kalau libur nanti besok makan apa begitu kan. Udah akhirnya terus sambil jalan sambil mikirin seperti itu, dan baru udah ngelewatin Kali Pocong. Di sana wah udah lewat Kali Pocong, alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa, nggak ada yang ikut. Sempat ngecek begini ya ke atas, oh nggak ada yang ikut, nggak ada kain gitu, nggak ada buntelan kain. Terus lanjut jalan sampai tepat di pertigaan yang ke arah makam tua. Di sana ada yang manggil, "Trisno," katanya. Wah di situ dek gitu ya, kaget gitu kan, astagfirullahaladzim, ini siapa gitu, ini aku di mana? Dia baru loh aku di pertigaan ini ya, di pertigaan makam ya. Mas Trisno pun nengok ke kiri, dan di sana Mas Trisno itu ngelihat ada salah satu tetangganya namanya Mbak Warmah. Bentar, ngopi dulu ya sebentar. Ada satu sosok yang Mas Trisno kenal, itu adalah tetangganya. Kelihatan jelas banget di situ, karena Mas Trisno kan gerobaknya masih nyala ya, pakai petromak waktu itu. Meskipun nggak di set full, cuman itu masih cukup terang. Dan kelihatan lah, Warmah kok di sini gitu. Ya Mbak Warmah kok di situ gitu. Iya Mas, aku habis nganterin itu temen ke situ, ke kampung sebelah gitu. Nah, pokoknya ada ceritanya lagi nanti ya. Oh begitu ya, terus mau kemana? Sini Mas, bareng Mas, aku ikut katanya. Oh ya udah, sini pulang bareng gitu. Nanti kamu kenapa-napa lagi, perempuan gitu kan. Iya, tapi ini gimana kalau ada orang lihat ya, nanti dikiranya kita gimana-gimana jalan berdua begini. Udah Mas, nggak apa-apa Mas, tadi aku udah izin kok sama suamiku kok mau nganterin si ini. Oh gitu ya, ya udah. Ayo bareng yuk. Iya Mas. Nah, si Mas Trisno pun nungguin. Si Mbak Warmah itu ngedatengin Mas Trisno pelan. Ini diperhatiin sama Mas Trisno, ini kok jalannya aneh ya. Mbak Warmah kok agak ngebongkok dan jalannya itu pelan begitu gitu. Kok tumben, tapi mukanya bener Mbak Warmah, sama ada sesuatu yang aneh. Kata Mas Trisno, seringainya Mbak Warmah itu beda. Cengar-cengirnya itu beda, kata Mas Trisno. Ini orang aneh, cengar-cengir begini. Maksudnya apa ya? Ngegoda atau gimana? Tapi kok serem ya, kata Mas Trisno. Udah ngerasa seperti itu, tapi udah biarin. Ayo sini ikut. Makin deket. Nah, mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 3 meter dari posisi Mas Trisno berdiri. Jadi ini gerobak, Mas Trisno berdirinya tuh di samping gerobak sini, ngadep ke Mbak Warmah sana. Mbak Warmahnya datang jarak kurang lebih sekitar 3 meter, itu kecium bau. Bau wangi yang Mas Trisno itu pertama kali nyium bingung, ini wangi apa ya? Tipis baunya. Makin lama makin kuat, dan baunya itu bau kemenyan. Wanginya itu wangi kemenyan ternyata. Loh ini kok bau kemenyan ya? Ini bau dari mana gitu? Apa dari makam sana ada yang lagi minta-minta atau apa gitu kan? Ditungguin, ayo yuk cepetan gitu, di sini serem, kata Mas Trisno. Iya sebentar lagi sampai, katanya. Nah di situ Mas Trisno itu agak ngeh ketika Mbak Warmah itu mengucapkan sesuatu. Kalimat terakhir tadi nadanya itu beda dengan caranya Mbak Warmah ngomong. Nadanya itu kok mirip kayak orang tua. Ya iya sebentar lagi, kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Gue nggak bisa nyontoin ya, cuman kurang lebih seperti itu. Kayak gitu loh, ini kok aneh ya, kok suaranya jadi kayak orang tua gitu. Tapi udahlah biarin aja gitu, Mas Trisno cuek aja gitu. Terus makin deket. Nah akhirnya bener-bener kelihatan tuh dari cahaya petromaknya, gerobaknya Mas Trisno, kelihatan yuk mukanya Mbak Warmah tadi. Oh mukanya normal gitu. Akhirnya ya udah, ayo pulang. Nah waktu pulang itu Mbak Warmah itu tiba-tiba kan Mas Trisno begini kan, dorong gerobak lah.
si Mbak Warmah kok tiba-tiba begini ya. Tangannya tuh masuk ke tangannya Mas Trisno. Kayak meluk begini. Mbak, jangan kayak gini lah Mbak, nggak enak nanti dilihat sama tetangga. Ya nggak apa-apa Mas, katanya. Aku kan takut gitu, aku takut. Jadi ya mending begini aja gitu. Nah, waktu itu Mas Trisno itu bener-bener nggak enak ya. Antara enak dan nggak enak begitu kan. Tapi akhirnya Mas Trisno lebih memilih itu nggak enak. Mbak, maaf ya Mbak ya, ini tangannya aku lepas ya Mbak ya. Beneran aku nggak enak gitu, nanti nggak enak sama istriku. Kalau ada yang ngelihat gimana nggak enak sama suaminya jenengan. Dikiranya kita pacaran atau gimana lagi gitu. Oh iya, akhirnya Mbak Warmah pun ngelepasin tangannya. Nah, baru beberapa langkah mereka jalan, Mas Trisno, aku di sini aja ya, aku pulang lagi deh ke sana katanya. Kamu mau pulang kemana? Itu di makam situ. Loh kok kamu pulangnya ke sana? Kamu kan rumahnya di sana gitu. Iya, aku sebenarnya bukan Warmah, aku Kantir katanya. Pas kayak gitu, tiba-tiba sosok itu tuh berubah jadi sosok yang menyeramkan lah. Mirip dengan gambaran Nyai Kantir yang seperti itu. Sosok nenek tua, roknya panjang, dan dia kayak terbang begitu sambil ketawa. Cekak. Tapi ketawanya, suaranya itu masih khas suara orang tua. Di situ lagi-lagi Mas Trisno gerobaknya itu ditinggalin. Lari Mas Trisno pulang padahal udah deket ya. Cuman karena kondisinya di situ sepi. Nah, di sana kan ada posko. Posko yang dulu itu rencananya buat dijagain sama orang supaya orang kalau pulang malam itu nggak takut. Itu ngarep-ngarep di posko itu ada orang, ternyata nggak ada, sepi banget, nggak ada siapapun. Akhirnya udah bablas aja Mas Trisno pulang ke rumah. Assalamualaikum, Tri buka Tri pintunya. Dibuka sama Mbak Tri. Kenapa lagi Mas digangguin, pocong lagi Mas katanya. Bukan, kali ini bukan pocong, terus apa gitu. Nah baru mau ngejelasin, aku tuh tadi digangguin. Nah di belakang sosok tiba-tiba ada suara, digangguin Kantir katanya kayak, dan ketawa hehehe. Nyai Kantir itu ternyata ngikutin Mas Trisno di belakangnya. Mbak Tri kan apa ya, kayak refleks begitu kan, ngelihat begini di belakangnya Mas Trisno itu seperti apa. Karena sosoknya lebih pendek dari Mas Trisno kan ketutup. Akhirnya pas ngeliat begini, astagfirullahaladzim, masuk. Akhirnya masuk, pintunya nggak ditutup. Mereka berdua masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi masuk ke dalam kamar ya. Kamar yang dulu tukang sate juga masuk ke kamar situ. Tapi untungnya malam itu mereka udah kumpul semua. Mas Trisno, Mbak Tri sama 2 orang anaknya masuk ke sana udah ngeringkel di atas kamar, tempat tidur di situ. Mereka udah ketakutan, pintu kamar ditutup gitu kan. Mereka memantau, ada pergerakan nggak, ada suara nggak, masa sih kayak gini 2 kali gitu. Dulu tukang satenya sampai masuk kamar, masa sih setan tua ini masuk kamar juga gitu. Ditungguin, akhirnya apa? Sampai pagi, sampai mereka ketiduran, itu benar-benar pintu rumah itu nggak ditutup. Gerobaknya Mas Trisno juga tetap dibiarin di situ, di pertigaan makam tadi. Nah pagi-pagi sehabis subuh baru ada orang datang ke sana. Assalamualaikum Mbak Tri, assalamualaikum Mbak Tri. Waalaikumsalam. Nah di situ baru belum inget waktu bangun. Ini siapa ya? Dibuka udah pagi gitu kan. Akhirnya dibuka sama Mbak Tri tuh. Dibuka. Jih kenapa Bu? Mbak itu gerobaknya suaminya jenengan itu ketinggalan, kayaknya ditinggalin di sana gitu. Oh astagfirullahaladzim, oh iya sebentar. Mas Trisno bangun. Mas, gerobak katanya. Gerobaknya itu di sana loh, diambil dulu loh. Oh iya astagfirullahaladzim. Nah Mas Trisno pun langsung bangun, nggak cuci muka, nggak apa, langsung ke sana ngambil gerobak itu tadi. Itu cuma dikasih tahu ya, tapi nggak dianterin. Cuman karena kondisinya udah agak terang, Mas Trisno pun berani ke sana, datang ke makam, ke area makam situ ya di pertigaan, dan bener aja gerobaknya itu masih di tempat, cuman agak dipinggirin, mungkin udah dipinggirin sama orang ya. Akhirnya di situ, wah alhamdulillah gerobaknya selamat gitu ya, nggak ada yang ngambil waktu itu. Mas Trisno pun keinget semalam, kejadian semalam ketemu sama
siapa Mbak Warmah yang tiba-tiba berubah jadi Nyai Kantir itu. Nah, lagi mau dorong gerobak, Mas Trisno itu sempat ngelirik ke kiri ke arah makam yang ada pohonnya itu. Nah, di sana Mas Trisno itu ngelihat lagi Mbak Warmah di situ, masih dengan baju yang sama, daster kembang-kembang yang didominasi warna kuning. Itu lagi di sana, lagi begini, lagi dada-dada sama Mas Trisno. Begini tapi nggak ngomong apa-apa ya. Ya Mas Trisno lihat kayak gitu langsung didorong. Itu udah pagi loh katanya. Udah mulai agak terang, mungkin sekitar jam 5:30 lah. Itu kan langit itu udah mulai biru begitu ya. Tapi karena di situ banyak pohon bambu, terus itu tadi ada pohon beringin, suasananya jadi sedikit agak gelap. Tapi kelihatan jelas di sana. Si Mbak Warmah lagi berdiri di bawah pohon beringin sambil dadahin Mas Trisno gitu. Sama begini, dada, bukan dada mungkin ya. Hai begitu, kesini mas. Mas Trisno udah buru-buru, ini nggak bener Warmah. Wah Warmah edan ini, Warmah itu udah. Nah udah setelah itu langsung Mas Trisno kan buru-buru pulang, dorong gerobaknya tuh lari begitu. Sampailah Mas Trisno di rumah. Nah sesampainya di rumah langsung didrodot gitu ya, langsung dicecar pertanyaan sama Mbak Tri. Mas semalam sebenarnya ada apa sih gitu, kenapa kamu bisa lari-lari seperti itu, dan Kantri itu siapa mas? Nyai Kantir itu siapa mas? Nah itu dia Tri, aku yang mau cerita nih. Jadi semalam pas aku pulang, tiba-tiba aku ketemu Warmah lagi ada di pertigaan kuburan itu loh, makam yang itu yang ada pohon beringinnya. Lah terus gimana? Nah Warmah ngapain di situ mas? Ya nggak tahu, dia nyapa gitu kan. Mas Trisno mau pulang ya? Iya mau pulang gitu. Aku ikut mas gitu. Aku sempat nanya loh Tri waktu itu. Lah sampean dari mana gitu? Kok malam-malam di sini? Aku habis nganterin temen ke sana gitu. Nah aku baru ngeh sekarang. Ke ujung sana kan mentok, itu kan makam ya Tri ya. Iya emang itu makam kata Tri. Ya udah akhirnya Mas Trisno pun melanjutkan apa yang dialami semalam itu diceritain sampai Warmah itu ngegandeng gitu. Trinya sempat gimana gitu ya waktu itu Mbak Trinya. Wah sampean enak-enak dong kayak gitu, nyenggol gitu. Ya dikit kata Mas Trisno tuh seperti itu. Ya udah. Sampai akhirnya itu Tri. Baru beberapa langkah si Mbak Warmah itu kok minta pulang lagi, balik lagi ke sana ke arah makam ya. Pas itu ya itu udah berubah jadi yang namanya Nyai Kantir itu. Wujudnya gimana mas? Wujudnya nenek-nenek, roknya panjang katanya kayak gitu. Dan ya serem lah kayak kuntilanak katanya seperti itu. Udah Mas Trisno pun akhirnya lari kan kayak gitu. Dan gak tahu semalam ternyata dia itu ngikutin. Kamu sempat ngelihat kan Tri? Iya aku sempat ngelihat tapi segini doang gitu. Aku kan begini ya mas ya. Jadi gak kelihatan, aku cuma ngelihat rambutnya sama jidatnya begitu. Serem gak katanya? Ya serem banget lah ya, itu kayak gitu. Makanya ini aku tinggalin gerobaknya, ini berarti udah 2 kali ya Tri ya kita ngalamin seperti ini. Semoga ya kedepannya nggak lagi lah. 3 kali malah ya. Yang pertama tukang sate, yang kedua kali pocong, yang ketiga ya ini nih si Nyai Kantir ini, si kuntilanak itu gitu. Nah udah akhirnya ya udah mas gini aja mas, mungkin sampean capek gitu ya hari ini, toh dagangan juga lagi nggak laris, mending stop aja deh gitu, istirahat dulu, libur dulu aja gitu. Oh gitu ya Tri ya. Iya mending libur dulu aja, nanti kalau udah nggak capek nggak apa-apa lah sehari 2 hari gitu. Oh gitu ya sudah, kata Mas Trisno, hari ini aku libur dulu deh. Itu nanti sisa nasi semalam gimana ya? Sisa nasi semalam gampang lah, dijemur aja. Nanti masih bisa kok dijual kok. Jadi nasi loyang kayak gitu kata Mbak Tri. Dan akhirnya ya udah selesai ceritanya sampai di situ. Pengalamannya Mas Trisno. Sebenarnya yang ngalamin lebih banyaknya si Mas Trisno-nya ya. Cuman yang menceritakan ini versinya Mbak Tri, dan ada cerita juga yang Mbak Tri dapat dari
Pak Rono kayak gitu sama beberapa warga yang ada di kampung situ. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Tri, Mas Trisno, dan yang lain-lain karena udah berbagi cerita ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan. Sekali lagi mohon maaf. Semoga siapapun sekarang yang lagi sakit segera diberi kesembuhan, dan siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap diberi kesehatan. Siapapun itu semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.